Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Revani Nur Hasanah, dengan NIM 119700161. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait amortisasi utang dan dana pelunasan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Matematika Keuangan dengan dosen Bapak Fahrudin Muhtarullah, SSI, MSc. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pembahasan terkait definisi. Di sini ada amortisasi utang. Adalah proses pelunasan utang yang dilakukan jangka waktu atau periode tertentu yang dilakukan secara diangsur terhadap pokok pinjaman. Kemudian, ketika sejumlah uang tertentu yang cukup besar diperlukan pada suatu saat di masa mendatang, adalah suatu kebiasaan yang juga bijak untuk mengumpulkannya secara terencana melalui tabungan secara periodik dalam jumlah yang sama. Pengumpulan dana ini disebut dana pelunasan. Kemudian di sini ada pembahasan terkait soal, yaitu sebuah perusahaan dapat meminjam dari bank sebesar 180 juta selama 15 tahun. Pinjaman tersebut dapat dilunasi secara angsuran dengan J1 20% atau mereka membayar biaya bunga atas pinjaman dengan J1 18% dan menyetor dana pelunasan dengan bunga J1 16% untuk membayar pinjaman tersebut. Alternatif mana yang lebih murah bagi perusahaan? Nah, di sini kita akan membahas mengenai dua metode. Yang pertama, metode amortisasi dan yang kedua, metode dana pelunasan. Untuk metode amortisasi, ini diketahui ada PV-nya yaitu 180 juta rupiah, kemudian N-nya 15, I-nya atau rate-nya 20% atau dalam bentuk desimal 0,2. Kemudian di sini ada rumus dari metode amortisasi, yaitu A sama dengan PV per 1 min dalam kurung 1 plus I pangkat N per I. Kita langsung masukkan saja dalam rumus, yaitu jadi 180 juta dibagi 1 min 1 plus 0,2 pangkat min 15 dibagi 0,2. Ini akan menghasilkan 39.498.781,57 rupiah. Ini hasil dari menggunakan metode amortisasi. Kemudian kita lihat menggunakan metode dana pelunasan. Di sini diketahui FV-nya itu 180 juta rupiah, kemudian N-nya 15, I-nya 16% atau 0,16. Nah, yang membedakan di sini ada bunga periodik. Kita harus menghitung bunga periodiknya dulu dengan cara 18% kali dengan FV-nya yaitu 180 juta rupiah. Menghasilkan 32.400.000 rupiah. Nah, kemudian kita menghitung dengan menggunakan metode dana pelunasan, yaitu ini rumusnya. Yang membedakan di sini kita FV. Kalau metode amortisasi kan tadi PV, sedangkan metode dana pelunasan di sininya FV per 1 plus I pangkat N min 1 per I. Kita langsung masukkan semuanya ke dalam rumus, yaitu 180 juta rupiah dibagi 1 plus 0,16 pangkat 15 min 1 dibagi 0,16. Di sini akan menghasilkan 3.484.353,92 rupiah. Nah, untuk total pengeluaran tahunannya, ini penjumlahan dari bunga periodik dengan hasil dari menggunakan metode dana pelunasan, yaitu 32.400.000 tambah 3.484.353,92 rupiah, menghasilkan 35.884.353,92 rupiah. Kesimpulannya, dengan menggunakan metode amortisasi itu akan menghasilkan 38.498.781,57 rupiah, sedangkan dengan menggunakan dana pelunasan yaitu 35.884.353,92 rupiah. Nah, jadi alternatif pelunasan
Yang lebih murah adalah dengan menggunakan metode dana pelunasan. Itu hasilnya Rp35.884.353,93 rupiah. Kemudian pembahasan kedua di sini kita akan yang pertama mencari bunga, kemudian tabel amortisasi, dan yang ketiga dana pelunasan. Kita langsung saja. Di sini saya sudah menemukan data dari internet ya terkait kredit motor. Di sini kita akan menghitung motor jenis Revo X ya dengan harganya 16.650.000, DP-nya 3 juta. Di sini kita akan menghitung tenor 11, 17, dan 23. Kita langsung saja. Nah, di sini mencari nilai bunga. Di sini kita akan menghitung tenor 11, 17, 23 dengan angsuran yang sudah tertera di dalam data. DP-nya sudah tertera juga, yaitu masing-masing 3 juta rupiah. Di sini PV-nya juga sudah tertera. PV ini dapat dari harga asli motornya dikurangi dengan DP. Harga asli motornya kan 16.650.000 kurangi dengan DP. Jadi ini hasil PV-nya. Nah, kemudian ini ada rate-nya. Nah, kemudian untuk bunganya itu dihasilkan dari rate dikali dengan PV. Itu menghasilkan bunga. Nah, kemudian di sini untuk tenor 17. Kita menghitung tenor 17 itu rate-nya 4,33%. Di sini 4,33% tenor 17. Nah, untuk tenor 17 ini kita menghitung dari periode 0 sampai 17. Nah, untuk periode 0 saldonya itu 13.650.000. Itu dihasilkan dari harga motornya dikurangi dengan DP. Itu merupakan saldonya ya. Nah, untuk bunganya dari mana? Bunganya itu rate 4,33% dikali dengan saldo pelunasan periode sebelumnya, yaitu di sini periode ke-0 ya. Itu hasil untuk menghasilkan bunga gitu. Kemudian untuk menghitung amortisasi utang, itu tinggal angsuran dikurangi dengan bunga. Kemudian untuk saldonya itu hasilnya dari periode sebelumnya, yaitu periode 0 di sini dikurangi dengan amortisasi utang periode ke-1. Itu akan menghasilkan saldo periode ke-1. Begitu juga seterusnya sampai periode ke-17 itu akan menghasilkan cicilan 0 rupiah gitu ya. Sudah lunas berarti. Gitu ya. Kemudian untuk tenor 23 juga sama menghitungnya, cuman yang membedakan di sini kita menghitung dari periode 0 sampai periode 23. Nah, sama di sini saldonya itu saldo di periode 0 13.650.000. Untuk menghitung bunga rate dikali dengan saldo pelunasan periode sebelumnya ya. Kemudian amortisasi utang itu angsuran ini 918.000 dikurangi dengan bunga. Nah, untuk saldonya juga ini saldo pelunasan periode sebelumnya dikurangi dengan amortisasi utang. Sampai begitu seterusnya hingga menghasilkan 0 rupiah di periode ke-23. Ini dengan rate-nya 3,99%. Nah, kemudian di sini dana pelunasan setelah N/2 dengan tenor 17. Diketahui EV-nya 13.650.000. Kemudian I-nya 3% atau 0,03. Langsung saja dimasukkan ke dalam rumus ya. Di sini 13.650.000 ya. Dibagi 1 ditambah 0,03 pangkat 17. Nah, 17 ini dari tenornya ya, N-nya. Atau periodenya. Kemudian dikurangi 1 dibagi 0,03. Menghasilkan 627.252 rupiah. Nah, kemudian di sini dana pelunasan setelah N/2, yaitu kan tadi N-nya 17 atau tenornya ya. Dibagi 2 jadi 8,5. Kemudian EV-nya
yaitu Rp627.252 dikali dengan 1 ditambah 0,03 pangkat 8,5 dibagi 0,03. Itu akan menghasilkan Rp101.471.204,8. Ya, ini EV-nya, dana pelunasan setelah N/2. Kemudian di sini dana pelunasan setelah N/2 dengan tenornya 23. Sama di sininya EV diketahui Rp13.650.000 dengan I-nya 3% atau 0,03. Langsung saja dimasukkan ke dalam rumus. Di sini menghasilkan A-nya Rp420.609,8. Nah, dana pelunasan setelah N-nya di sini hasilnya 11,5 karena 23 dibagi 2. Langsung saja masukkan Rp420.609,8 dikali 1 ditambah 0,03 pangkat 11,5 bagi 0,03 menghasilkan Rp345.869,42. Nah, alhamdulillah untuk materinya dicukupkan sampai sekian. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.